고 오정화 선생님을 통해서요. Halo guys, masih dengan Rapsodo Entertainment. Di video ini Rapsodo akan melanjutkan merekap drama Korea yang super keren, Study Group episode 7 dan 8. Oke, kita langsung aja menuju alur ceritanya. Let's go. Sementara itu di gimnasium, wakil kepala sekolah Kim Jong Suk berpidato. Apakah di antara para murid ke depannya akan menjadi gangster? Kim Jong Suk mengatakan kalau ada salah satu guru yang menganggap sekolah Yusong ini sebagai pelatihan para gangster. Dan guru ini sudah mengajukan petisi ke kantor pendidikan. Wakil kepala sekolah menganggap kalau guru ini sudah merusak citra publik sekolah. Dan hal ini akan membuat para guru diperiksa, kemudian bisa jadi akan mengakibatkan penutupan sekolah. Lalu, wakil kepala sekolah mempersilahkan Bu Guru Lee Han-gyong maju untuk meminta maaf karena menuduh sekolah Yusong sebagai tempat pelatihan para gangster. Saat itu Bu Guru Lee Han-gyong berada di situasi yang sulit karena perkataan wakil kepala sekolah sudah membuat semua orang di sekolah mencemooh Bu Guru Lee Han-gyong. Bu Guru Lee Han-gyong gak menyangka wakil kepala sekolah akan memojokkannya dan menyuruhnya naik ke podium. Para murid mulai mencemooh Bu Guru Lee Han-gyong. Bu Guru Lee Han-gyong berada di podium dan mengatakan kalau sekolah Yusong tidak aman. Dan Bu Guru Lee Han-gyong sudah mengetahui hal ini sejak Bu Guru Oh Jung-hwa masih hidup. Saat itu Bak Gyeong-gyep dan Pi Han-wol terkejut mendengar nama itu. Lalu cerita kembali saat setahun yang lalu, saat Lee Han-gyong makan malam bersama merayakan ulang tahun Bu Guru Oh Jung-hwa. Mereka membahas masa sekolah Lee Han-gyong. Mereka juga membahas tentang tes ujian guru untuk Lee Han-gyong. Lee Han-gyong harus lulus ujian menjadi guru. Tapi Ibu Guru Oh Jung-hwa meninggal karena mendapatkan tikaman. Dan polisi sudah menyelidiki hal ini sebagai penyerangan acak. Lalu hari ini Bu Guru Lee Han-gyong berpidato kalau akan merubah sekolah Yusong menjadi normal, mengubah orang-orang yang akan menghancurkan sekolah dan melindungi mereka yang terluka darinya, terlepas siapapun lawan Bu Guru Lee Han-gyong nanti. Lalu wakil kepala sekolah naik ke podium dan menghentikan pidato Lee Han-gyong. Bersamaan dengan itu, Yoon Ga-min masuk dan memukul Pi Han-wol, meskipun Pi Han-wol membalasnya. Mereka berhadapan. Yoon Ga-min saat itu mengatakan kalau dipukul itu sakit, dan mengatakan kalau Pi Han-wol hanya manusia biasa. Yoon Ga-min menyuruh Pi Han-wol berhenti bersikap sombong. Setelah kejadian itu, siswa kelas 1-4 membicarakan Yoon Ga-min yang memukul Pi Han-wol. Tapi mereka juga takut kalau memihak Yoon Ga-min. Sementara itu di atap, Lee Da-chol marah dan resah karena 3 presiden kalah dengan Yoon Ga-min dan pasti berimbas pada pemecatan mereka sebagai anggota White Lead. Tapi Kim Sun-chul gak mempermasalahkan hal itu. Kalau dipecat ya udah. Kim Sun-chul lebih memilih menghafalkan kosakata bahasa Inggrisnya. Lee Da-chol mengatakan kalau dipecat dari mana mereka akan menghasilkan uang karena bertarung adalah satu-satunya hal yang mereka tahu. Kim Sun-chul hanya mengatakan kalau Lee Da-chol hanya ingin mendapatkan uang dengan mudah. Lee Da-chol mendapat hadiah mobil, menjualnya dan kehilangan saat berjudi. Saat itu Lee Da-chol tersinggung dengan perkataan Kim Sun-chul dan membahas kakeknya Kim Sun-chul. Tapi Bak Min-chul menenangkan Lee Da-chol. Bak Min-chul gak ingin Lee Da-chol membahas kakeknya Kim Sun-chul. Lee Da-chol pergi dengan kesal. Di tempat lain, Ma Min-hwan bersama dengan Pi Han-wol membicarakan Yoon Ga-min. Kenapa Pi Han-wol membiarkan Yoon Ga-min? Ma Min-hwan juga tahu kalau Pi Han-wol nggak bisa menonjol di sekolah karena ayahnya. Dan saat itu Pi Han-wol baru tahu kalau Bu Guru Lee Han-gyong adalah muridnya Bu Guru Oh Jung-hwa. Pi Han-wol merasa ini menarik karena sebelumnya Bu Guru Lee Han-gyong mengatakan kalau akan melindungi siswa yang terluka dari apapun itu. Lalu Pi Han-wol menelpon seseorang dan mengatakan bagaimana cara menggunakan Kim Sun-chul untuk hal itu. Lalu di rumah sakit Universitas Seijin, Kim Sun-chul sedang bersama dengan kakeknya. Kakeknya bertanya, apakah Kim Sun-chul sudah menjadi orang hebat? Kim Sun-chul menjawab, bagaimana bisa seseorang itu hebat dalam satu hari, kek? Kakeknya menanyakan hal itu karena khawatir kalau dirinya akan mati. Kakek akan meninggal dengan tenang kalau cucunya sudah menjadi orang hebat. Kim Sun-chul mengatakan kalau dirinya akan menjadi hebat berlahan-lahan agar kakeknya bisa hidup lebih lama. Kim Sun-chul gak mau lagi mendengar perkataan kakeknya yang akan mati. Itulah sebabnya Kim Sun-chul juga belajar kosakata bahasa Inggris. Lalu kakek berkata, jika seseorang berhenti belajar, maka kehidupan mereka pun terhenti. Wow.
Lalu Kim Seung-chul berada di loket untuk meminta keringanan pembayaran rumah sakit, dan manajer di sana sepertinya memberikan kelonggaran pada Kim Seung-chul. Kim Seung-chul berterima kasih. Lalu, saat Kim Seung-chul membeli minuman, Kim Seung-chul bertemu Yoon Ga-min. Mereka ngobrol berdua dan Yoon Ga-min menjelaskan kenapa dirinya mencari Pi Han-wol. Kim Seung-chul yang akhirnya tahu meminta maaf karena nggak tahu situasinya. Yoon Ga-min bertanya kenapa Kim Seung-chul menuruti Pi Han-wol. Yoon Ga-min tahu kalau Kim Seung-chul sebenarnya ingin belajar. Karena waktu itu, Yoon Ga-min melihat kartu kosakata bahasa Inggris milik Kim Seung-chul. Kim Seung-chul bertanya apa yang berubah jika dirinya belajar. Yoon Ga-min menjawab karena akan kuliah. Kim Seung-chul mengatakan jika kuliah lulus selalu mendapatkan pekerjaan, tapi Kim Seung-chul bisa bergabung dengan YB Construction jika Kim Seung-chul berada di samping Pi Han-wol. YB adalah perusahaan yang memiliki reputasi yang baik. Kim Seung-chul pesimis karena sekarang kelas 12 dan belajar nggak akan bisa merubah apapun darinya. Lalu Lee Da-chul menelpon. Lee Da-chul menyuruh Kim Seung-chul sembunyi karena pelatih mencari mereka. Bersama dengan itu, dua orang dari YB muncul, Cha Sun-ho, Kim Jae-sung. Melihat mereka, Kim Seung-chul terkejut dan memberi hormat. Mereka akan mengajak Kim Seung-chul ke suatu tempat. Saat itu, Yoon Ga-min bertanya, Kim Seung-chul mau kemana? Melihat hal itu, Cha Sun-ho bertanya, siapa nama pria berkacamata itu? Gak ingin Yoon Ga-min terlibat, Kim Seung-chul mendorong Yoon Ga-min menjauh. Kim Seung-chul mengatakan gak mengenal Yoon Ga-min dan pergi bersama mereka. Tapi saat itu Yoon Ga-min melihat ponsel Kim Seung-chul tertinggal dan ponselnya berdering dari kakek. Akhirnya Yoon Ga-min menggantikan Kim Seung-chul menjaga kakek. Kakek Kim Seung-chul belajar vocabulary dan Yoon Ga-min yang memeriksanya. Yoon Ga-min memeriksa dan jawaban kakek yang benar hanya 4. Tapi hanya itu aja, kakek merasa senang karena kemarin benar 3, sekarang benar 4. Ya, sedikit peningkatan. Yoon Ga-min kagum dengan kakek yang setua ini masih ingin belajar. Setelah dari ruang kakek, Yoon Ga-min menginap di rumah sakit dan tidur di ruangan ibunya. Yoon Ga-min teringat pesan kakek. Kakek meminta Yoon Ga-min mengajari Kim Seung-chul betapa menyenangkannya belajar. Lalu, di sekolah, kelompok belajar sedang melihat berita di ponsel yang memberitakan kalau semalam di pelabuhan terjadi pembunuhan dan pelakunya terekam CCTV seorang siswa dari sekolah Yusong. Kim Se-hyun mengenali siswa di CCTV itu adalah Kim Seung-chul. Kemudian, detektif Na Tae-man dan bu guru Lee Han-kyung datang dan mempertanyakan tentang Yoon Ga-min adalah orang terakhir yang ditemui oleh Kim Seung-chul. Yoon Ga-min menceritakan kalau menyarankan Kim Seung-chul untuk belajar, tapi Kim Seung-chul pergi dengan orang-orang Yeon Baek. Karena hanya itu aja yang didapat dari Yoon Ga-min, detektif Na Tae-man akan pergi. Saat itu Yoon Ga-min bertanya apakah detektif berpikir kalau Kim Seung-chul pelakunya. Detektif Na Tae-man mengatakan kalau Kim Seung-chul tersangka utama kasus ini. Ini bukan tentang apa yang diyakini detektif, tapi karena begitulah kelihatannya. Lalu, karena nggak yakin kalau Kim Seung-chul bisa melakukan itu, Kim Se-hyun dan Cha Hae-won menyelidikinya. Kim Se-hyun dan Cha Hae-won menunjukkan grafik. Sejak Pi Han-wol bergabung dengan sekolah Yusong setahun yang lalu, pembunuhan yang dilakukan siswa sekolah menengah di Ancheon meroket. Jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Tapi, tingkat kejahatan keseluruhan tidak lebih tinggi dari yang lain. Tingkat kejahatan secara keseluruhan sama. Tapi hanya tingkat kejahatan remaja yang meningkat, sedangkan tingkat kejahatan dewasa menurun. Jadi kesimpulannya, siswa sekolah menengah digunakan dalam kejahatan dewasa, karena ada yang membuat siswa sekolah lebih baik dari para gangster, yaitu usia. Karena siswa sekolah dilindungi oleh hukum anak karena masih di bawah umur. Pelanggar pertama kali dan masih di bawah umur akan dibebaskan bersyarat dalam beberapa tahun. Dan siswa ini setelah bebas akan bergabung dengan YB Construction. Lee Ji-woo bertanya bagaimana cara membuktikan kalau Kim Seung-chul bukan pembunuhnya. Lalu Yoon Ga-min teringat saat perjalanan pulang ke rumahnya bertemu dengan Lee Da-chul yang mengatakan kalau Kim Seung-chul bukan pelakunya. Tapi saat itu Lee Da-chul dihajar oleh Kim Jae-sung dari YB dan Yoon Ga-min membantu Lee Da-chul. Setelah mengalahkan Kim Jae-sung, Lee Da-chul mengatakan kalau dirinya melihat Cho Sung-woong sedang membersihkan pisau berdarah. Lee Da-chul juga mengatakan kalau ini bukan rahasia umum bagi prajurit bayangan White Lead. Ketika Yeon Baek teratas membunuh seseorang, prajurit bayangan yang akan menggantikannya menjalani hukuman. Saat itu, para anggota kelompok belajar memutuskan untuk percaya pada Kim Seung-chul, dan mereka berniat menyelidiki sendiri markas Yeon Baek, terutama mencari senjata pembunuh itu. Lalu, Yoon Ga-min dan Lee Jun meminjam seragam sekolah Hokjang pada Gu Gang-woo.
Malamnya, Yoon Gamin, Lee Jun, dan Lee Ji-woo bersiap akan pergi ke gedung pelatihan Yeonbaek, memasang alat komunikasi yang saling terhubung dengan Kim Se-hyun dan Cho Hae-won. Dengan tenang, Yoon Gamin, Lee Jun, dan Lee Ji-woo menghadapi penjaga dan memperkenalkan diri. Yoon Gamin menggunakan nama Go Gwang-woo, Lee Jun menjadi Jang Bi-hwan, dan Lee Ji-woo menjadi So Yubi. Para penjaga membiarkan mereka masuk. Mereka mengira berhasil masuk, tapi Yoon Gamin dipanggil lagi penjaga karena penampilannya membawa ransel seperti anak yang niat sekolah. Tapi saat itu Yoon Gamin, Lee Ji-woo, dan Lee Jun merasa lega karena hanya itu aja. Tapi setelah memasuki gedung, mereka terkejut karena sudah banyak berkumpul siswa dari sekolah lain. Mereka nggak tahu ada acara apa hari itu. Di luar, Kim Se-hyun dan Cho Hae-won menyarankan menunda hal ini. Tapi Yoon Gamin, Lee Jun, dan Lee Ji-woo ingin tetap melanjutkan ini. Yoon Gamin, Lee Jun, dan Lee Ji-woo langsung menuju tangga darurat menuju lantai atas. Sementara itu, Kim Se-hyun dan Cho Hae-won memeriksa gedung dengan drone. Mereka melihat kalau Pi Han-wul, Ma Min-hwan, dan Cho Seung-woong berada di satu ruangan. Saat itu Kim Se-hyun mengatakan kalau kemungkinan senjata pembunuh ada di ruangan itu. Kim Se-hyun menyarankan agar tim menunggu sampai ruangan itu kosong. Lalu saat itu Yoon Gamin, Lee Jun, dan Lee Ji-woo di tangga darurat akan menuju ruangan itu. Tapi saat itu Lee Ji-woo melihat Pi Han-wul, Ma Min-hwan, Cho Seung-woong, dan Cha Sun-ho menuju tangga darurat. Lee Ji-woo, Lee Jun, dan Yoon Gamin panik. Pi Han-wul, Ma Min-hwan, Cho Seung-woong, dan Cha Sun-ho memasuki tangga darurat karena lift belum diperbaiki. Tapi saat itu Cha Sun-ho merasa mendengar sesuatu di atap dan memutuskan untuk memeriksanya. Di ruang lain, Lee Ji-woo dan Lee Jun tertawa karena merasa penjahat mengejar di tempat yang salah. Tapi mereka terkejut karena Yoon Gamin gak bersama mereka. Ternyata Yoon Gamin yang ada di atap. Saat itu Cha Sun-ho memeriksa atap dan melihat sekitar gak ada apa-apa. Cha Sun-ho pun kembali. Yoon Gamin lega karena gak ketahuan dan ingin bergabung dengan Lee Ji-woo dan Lee Jun. Tapi saat Yoon Gamin akan membuka pintu gak bisa dibuka. Ternyata pintunya dikunci oleh Cha Sun-ho. Yoon Gamin terkunci di atap. Sementara itu, Pi Han-wul, Ma Min-hwan, dan Cho Seung-woong sampai di ruang pertemuan. Pi Han-wul memanggil Kim Seon-chul ke panggung dan mengatakan kalau Kim Seon-chul sudah bergabung dengan Yeonbaek Family. Lalu, Pi Han-wul memberikan isyarat pada Cho Seung-woong. Dan Cho Seung-woong memperlihatkan setumpuk uang di dalam tas pada semua anggota YB. Mereka bersorak. Lalu, uang di dalam koper itu diberikan Pi Han-wul pada Kim Seon-chul. Pi Han-wul mengatakan kalau uang ini untuk pengobatan kakeknya Kim Seon-chul. Pi Han-wul mengatakan kalau mereka semua harus memberikan selamat pada Kim Seon-chul. Mereka semua bertepuk tangan. Sementara itu, melalui drone, Kim Se-hyun dan Cho Hae-won melihat Yoon Gamin di atap. Yoon Gamin memberitahu teman-temannya kalau dirinya terkunci di atap. Mendengar hal itu, Lee Ji-woo dan Lee Jun gak goyah untuk mencari bukti. Tapi ternyata mereka bertemu dengan So Yubi yang asli di sana. Dan Lee Jun yang akan melawan So Yubi. Sedangkan Lee Ji-woo segera pergi ke ruangan Cho Seung-woong untuk mencari senjata bukti pembunuhan. Saat itu, So Yubi kesal karena bertemu dengan Lee Jun, kepala strawberry, yang pertama kali mereka bertemu, Lee Jun menyamar menjadi nomor 1. Dan sekarang menyamar menjadi anggota Yeonbaek. Mereka pun bertarung. Sementara itu di luar, Kim Se-hyun dan Cho Hae-won melihat detektif Na Tae-man akan datang ke YB. Kim Se-hyun langsung menghubungi teman-temannya agar segera menemukan bukti itu. Kalau enggak, Kim Seon-chul akan ditangkap. Saat itu, Lee Ji-woo berhasil masuk ke ruangan Cho Seung-woong dan di kegelapan mencari di laci meja. Akhirnya menemukannya, tapi bersembunyi karena ada orang yang datang. Ternyata Cha Sun-ho, si psikopat. Cha Sun-ho, seorang maniak pemburu wanita, datang. Saat itu Lee Ji-woo yang bersembunyi di bawah meja melihat gelang kaki yang dipakai oleh Cha Sun-ho. Lee Ji-woo sedikit resah dan Lee Ji-woo ketahuan. Sementara itu di pertemuan anggota Yeonbaek, Kim Seon-chul mengakui kalau dirinya adalah pembunuh. Dan pengakuannya itu didengar oleh detektif Na Tae-man. Di rumah sakit, Lee Dae-chul dan Bak Min-chul menjaga kakeknya Kim Seon-chul. Tapi saat itu kakek menanyakan di mana Kim Seon-chul. Lee Dae-chul dan Bak Min-chul menjawab kalau Kim Seon-chul saat ini sedang belajar. Lalu kakek bertanya, kenapa kalian malah bermalas-malasan di sini? Bak Min-chul langsung mengajak Lee Dae-chul pergi. Sebelum pergi, mereka berdua mengatakan kalau mereka akan sering datang jika Kim Seon-chul berhalangan.
Di luar rumah sakit, Lee Da-chul resah memikirkan hal ini, memikirkan kakeknya Kim Sun-chul yang gak akan bertahan lama, menunggu kabar dari Yoon Ga-min. Lee Da-chul merasa sebagai teman Kim Sun-chul 10 tahun, tapi gak bisa melakukan apapun. Akhirnya, Lee Da-chul dan Bak Min-chul berangkat menuju gedung Yeonbaek. Di dalam gedung itu, Ijun masih berusaha mengalahkan Soyubi. Sementara Ijiwoo melarikan diri sambil membawa bukti. Di lain sisi, Cha Sun-ho mengejarnya dan di sisi lain Kim Jae-sung datang. Dan Ijiwoo nggak bisa pergi kemana-mana lagi. Ijiwoo dikalahkan dan pingsan. Sementara itu, Yoon Ga-min yang masih berada di atap berkomunikasi dengan Kim So-hyun dan Cho Hae-won. Mereka sedikit resah karena nggak bisa menghubungi Ijiwoo ataupun Ijun. Tapi saat itu komunikasi dengan Yoon Ga-min terputus. Hal itu karena Bu Guru Lee Han-gyong menelpon dan bertanya tentang buku pelajaran pada Yoon Ga-min. Saat itu Bu Guru Lee Han-gyong bertanya, apa Yoon Ga-min sekarang berada di luar rumah? Yoon Ga-min panik dan mengatakan kalau sedang di rumah. Untung aja Yoon Ga-min membawa tasnya dan mengambil buku pelajarannya. Sementara itu di bawah gedung, Cha Sung-woong mengantar Pi Han-wol menuju mobilnya. Bertepatan dengan itu, buku pelajaran Yoon Ga-min jatuh menimpa Cha Sung-woong. Cha Sung-woong mencari siapa yang melemparnya dengan buku. Yoon Ga-min bersembunyi. Tapi saat melihat lagi ke bawah, Yoon Ga-min udah nggak melihat Cha Sung-woong, tapi melihat Ijiwoo akan dibawa pergi oleh 2 orang dari Yeonbaek. Yoon Ga-min dengan segera menutup teleponnya dan kembali mendobrak pintu. Sementara itu, Kim So-hyun dan Cho Hae-won panik karena drone-nya tiba-tiba berhenti. Ternyata ditangkap oleh Ma Min-hwan. Dan lucunya ada nama Hae-won di drone itu. Cho Hae-won panik bagaimana kalau ketahuan. Sedangkan Kim So-hyun nggak bisa ngomong apa-apa. Lalu karena khawatir dengan teman-temannya yang nggak bisa dihubungi, mereka bersiap akan pergi ke gedung Yeonbaek. Sementara itu, Cha Sun-ho dan Kim Jae-sung memasukkan bukti sekaligus Ijiwoo ke dalam mobil. Dan Cha Sun-ho menyuruh Kim Jae-sung untuk memerintahkan para anggota bayangan Yeonbaek agar segera pulang. Lalu saat Cha Sun-ho menghidupkan mobil, Kim Sun-chul muncul. Lalu waktu kembali saat Kim Sun-chul diinterogasi oleh detektif Nae Tae-man. Kim Sun-chul dengan lantang mengatakan kalau dirinya lah pelakunya. Kim Sun-chul menikam korban sebanyak 3 kali. Lalu Kim Sun-chul teringat saat bertemu dengan Pi Han-wol, Ma Min-hwan, Cha Sung-woong, dan Cha Sun-ho. Pi Han-wol memberikan jabatan setelah Kim Sun-chul melakukan tugasnya. Dan saat diinterogasi, Kim Sun-chul memperjelas lagi kalau dirinya lah pelakunya. Tapi saat itu detektif Nae Tae-man mengatakan kalau korban ditikam hanya sekali saja. Detektif Nae Tae-man adalah seorang yang bijaksana. Sudah jelas detektif Nae Tae-man nggak menangkap Kim Sun-chul karena Kim Sun-chul berada di belakang mobil Cha Sun-ho. Cha Sun-ho turun dari mobil dan menghajar Kim Sun-chul. Cha Sun-ho merendahkan Kim Sun-chul yang pasti kalah kalau duel 1 lawan 1 dengannya. Tapi saat itu Lee Da-chul dan Bak Min-chul datang membantu Kim Sun-chul. Di dalam mobil, Ijiwoo siuman. Ijiwoo mengambil bukti senjata itu, lalu diam-diam segera keluar dari dalam mobil. Sebenarnya Ijiwoo ingin langsung pergi. Tapi mendengar penjahat menghujat tentang masalah belajar, Ijiwoo berteriak dan membantu Kim Sun-chul. Tapi mereka berdua kalah. Lalu Yoon Ga-min muncul dengan nunkakunya. Wow, Yoon Ga-min keluar dari atap. Ternyata Yoon Ga-min menendang pintu sampai seperti itu, guys. Saat itu dengan nunkakunya, Yoon Ga-min semakin kesal karena Cha Sun-ho menghina Bruce Lee. Pertarungan pun dimulai. Tapi Yoon Ga-min sembrono sehingga Cha Sun-ho berhasil menendangnya. Tidak masalah, Yoon Ga-min kehilangan nunkaku murahnya. Yoon Ga-min menyerang lagi dan terlempar. Ijiwoo dan Kim Sun-chul mengira Yoon Ga-min kalah. Tapi Yoon Ga-min bangkit lagi. Yoon Ga-min mengira Cha Sun-ho kuat, tapi ternyata sampai di sini aja. Pertarungan yang sebenarnya, Yoon Ga-min berhasil memukul dengan pukulan 1 inci Bruce Lee dan membuat Cha Sun-ho terlempar. Selesai. Yoon Ga-min mendatangi Kim Sun-chul dan memintanya agar kembali bersekolah. Saat itu mereka lengah dan Cha Sun-ho berusaha mengambil bukti itu lagi. Ijiwoo langsung menendangnya.
Saat itu Ijiwoo juga ngomel-ngomel gak jelas pada Kim Sun-chul. Bersama dengan itu, Kim Se-hyun dan Cho Hae-won datang. Tapi masalah di tempat itu sudah selesai. Tiba-tiba Yoon Ga-min tersadar dan segera mengejar Cho Seung-woong. Di tempat lain, mobil Cho Seung-woong dihadang oleh detektif Na Tae-man. Dan saat itu, Cho Seung-woong menyiapkan senjatanya. Tapi Yoon Ga-min muncul, memukul Cho Seung-woong sampai pingsan. Yoon Ga-min mengatakan kalau hanya ingin mengambil buku pelajarannya aja. Lalu, keesokan harinya di sekolah, Yoon Ga-min memasang rencana studi belajar. Para anggota kelompok belajar bekerja keras menghadapi UTS. Saat itu, kakek bangga melihat Kim Sun-chul belajar, sedangkan Lee Dae-chul dan Bak Min-chul membayar biaya rumah sakit. Lalu UTS dimulai. Saat itu, Ijiwoo, Cho Hae-won, dan Ijun masuk ke kelas 14 menemui Kim Se-hyun. Mereka nggak menghiraukan Yoon Ga-min. Tampaknya hanya Yoon Ga-min yang menjawab salah. Sementara di kantor polisi, detektif Hwang Dong-gyun menertawakan Bak Gwang-hyun. Kalau nggak mungkin ada siswa sekolah Yusong yang akan bertobat dan memakai baju rehab men. Tapi saat itu, Kim Sun-chul datang dan mengatakan akan berubah. Detektif Na Tae-man hanya tersenyum. Sementara itu, Bu Guru Lee Han-gyong ditelepon oleh ibunya Yoon Ga-min menanyakan keberadaan putranya. Bu Guru Lee Han-gyong mengatakan kalau hari ini ujian udah selesai dan Yoon Ga-min sedang keluar dengan teman-temannya. Saat itu ibunya Yoon Ga-min mengatakan kalau seharusnya Yoon Ga-min nggak keluar setelah ujian. Lalu, saat berkumpul dengan anggota kelompok belajar, Yoon Ga-min resah memikirkan nilai ujiannya sampai nggak bisa fokus dengan apapun. Tapi perkataan Kim Se-hyun menenangkannya. Jika menaruh energi pada sesuatu secara terus-menerus, perubahan besar harus terjadi pada akhirnya, baik itu air ataupun belajar. Bersama dengan itu, Lee Dae-chul menelpon Yoon Ga-min. Lee Dae-chul mencari Kim Sun-chul karena kakek waktunya nggak banyak. Di tempat lain, Kim Sun-chul berlari ke rumah sakit, tapi Kim Sun-chul dihadang oleh para siswa anggota Yeonbaek yang kecewa dengan Kim Sun-chul. Mereka kehilangan pekerjaan mudah mereka. Di rumah sakit, kakek hanya ingin ujian bahasa Inggris, tapi menunggu Kim Sun-chul. Lalu Yoon Ga-min muncul menggantikan Kim Sun-chul. Kim Sun-chul datang dengan tubuh penuh luka, langsung menuju kamar kakek. Tapi Bak Min-chul menahannya, karena kakek sedang ujian untuk yang terakhir kalinya. Akhirnya, kakek meninggal. Di upacara pemakaman, Yoon Ga-min memberikan kartu kosakata bahasa Inggris pada Kim Sun-chul. Lalu hari berikutnya di ruang kelompok belajar, nilai para anggota kelompok belajar meningkat pesat, termasuk Yoon Ga-min. Lalu, Bu Guru Lee Han-gyong merasa percaya diri karena sudah memenuhi permintaan Direktur Administrasi Jung Jae-chol, menaikkan nilai anggota kelompok belajar. Lee Han-gyong menagih janji tentang komite disiplin sekolah. Direktur Administrasi Jung Jae-chol terkesan dengan Bu Guru Lee Han-gyong. Jung Jae-chol langsung menandatanganinya. Hari berikutnya, Kim Sun-chul menjadi OSIS dan menghentikan mobil Pi Han-wol. Mulai hari itu, pengantar hanya sampai di gerbang sekolah. Ya, Pianul! Ijiwoo berteriak menyebut nama Pi Han-wol. Ijiwoo mengatakan kalau komite disiplin sekolah akan segera menangani Pi Han-wol.